Bagus banget Jelita. Kita harus manfaatkan foto itu. Kita harus maksimalkan foto itu. Kita harus bisa bikin foto itu untuk peras Elang. Kalau perlu kita kuras harta sampai habis. Apa kamu itu belum meninggal? Dia masih hidup. Aku yakin dia masih hidup. Papa kenapa? Papa ingin kecelakaan itu lagi, Ma. Nyonya Anggika yang terhormat, kenapa kamu menikahi pria yang sudah memiliki anak dan istri? Apa kamu sengaja merahasiakan kenyataan itu dari suami kamu? Gimana kalau nanti dia tahu tentang rahasia ini? Lu tuh cewek macam apa sih, ha? Foto gua dalam keadaan kayak gini. Lang, aku tuh cinta sama kamu, Lang. Aku nggak bisa nggak ada kamu. Gua nggak mungkin nyakitin lu, Mel. Gua kepengen lu selalu bahagia, Mel. Selalu senyum. Dan selalu ada di dekat gua. Karena gue cinta sama lu. Aku benar-benar jatuh cinta, Ma. Aku yakin banget, Ma. Karena aku belum pernah ngerasain ini sebelumnya. Aku jatuh cinta sama Melody. Aku nggak bisa hidup tanpa dia, Ma. Mama nggak apa-apa kan aku sama Melody? Setuju kan? Apa yang bisa bikin kamu bahagia? Pasti akan bikin mama bahagia juga. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus kamu makan ya. Mama tunggu di bawah. Iya. Elang nggak boleh tahu masalahku. Dia bisa berpikir yang jelek tentang aku. Aku sama sekali tidak pernah menyangka semua ini akan terjadi. Kenapa Elang harus jatuh cinta sama anak kandungnya Papa? Sementara Papa tidak pernah tahu kalau Elang itu bukan anak kandungnya. Kenapa setelah 20 tahun telah lewat, sekarang keluarganya Papa malah muncul di hadapanku? Dan kenapa juga harus Melody, wanita yang dicintai oleh Elang? Kenapa? Gue kepengen lu selalu bahagia, Mel. Selalu senyum. Dan selalu ada di dekat gue. Karena gue cinta sama lu. Kamu tuh ngapain sih? Senyum-senyum sendirian gitu di kaca. Habis dicium pacar ya? Aku mau senyum, mau ketawa. Urusan kamu? Ya, enggak juga sih, tapi ya aneh aja gitu. Setiap kali aku tanya masalah pacar, kamu selalu aja ngelak. Takut ketahuan ya pacar kamu siapa? Aku kayaknya udah bilang ini berkali-kali ya sama kamu. Aku tuh nggak suka sama sekali dibahas pacar sama kamu. Karena itu bukan urusan kamu juga. Oh gitu. Ya tapi permasalahannya adalah cowok yang sekarang lagi dekat sama kamu tuh siapa? Pacar kamu, tunangan kamu, atau siapa kamu gitu? Jelita, kayaknya kamu itu harus cari kerjaan ya. Karena kenapa? Sekarang kamu itu nggak punya kerjaan. Makanya ngurusin aku terus yang sama sekali bukan urusan kamu. Oke.
Ma? Mama kenapa? Mama baik-baik aja kan? Iya, Mama baik-baik aja. Emangnya kenapa, Pak? Oh, nggak apa-apa. Tadi Mama kemana? Kok nggak pakai supir? Tadi Mama nyobain nyetir sendiri. Ya Mama pengen tahu aja apa Mama udah bisa nyetir atau masih trauma sama nyetir. Terus gimana hasilnya? Masih takut sih, Pak. Ma, lain kali kalau nyoba jangan sendiri. Kalau ada apa-apa di jalan gimana, Ma? Iya. Oh ya, Bapak hari ini kan tadi ketemu sama psikiater Papa kan? Terus psikiater bilang apa soal mimpi Papa tentang kecelakaan itu? Dia nggak ngomong apa-apa. Papa disuruh tenang dan nggak boleh stres. Mama mau keluar dulu ya, mau ngeliat Elang. Mari, Pak. Kayaknya ada masalah sama Mama. Sebaiknya aku nggak bilang dulu soal Melody yang sedikit mengembalikan ingatanku. Mel, kenapa tuh Jelita teriak-teriak gitu? Nggak tahu tuh, Nek. Tiba-tiba aja kayak begitu. Tapi kamu nggak ganggu dia kan? Ya ampun, Mama. Masa aku seiseng itu sih mau gangguin orang? Ih, bete. Kenapa? Mama, aku kesel banget sama Melody, Mama. Kelakuannya itu udah kayak orang penting sedunia. Masa aku dihina-hina mas sama dia, terus aku suruh cari kerjaan lain sama dia? Enak aja. Kurang ajar. Melody lagi. Awas ya tuh anak. Jadi begini caranya ya. Kalian semua udah nggak anggap kita berdua. Kalian makan tanpa mengajak kita. Begitu caranya sekarang. Han, apaan sih kamu kalau ngomong? Lihat dulu dong. Aku sama ibu nungguin kamu, makanya kita berdua belum makan, lihat. Kalau Melody makan duluan, itu karena dia harus tidur. Kan pagi-pagi dia harus kerja. Malah, baru kerja kayak begitu aja udah sombong. Melody, saya bilang ya, kamu itu jangan sembarangan menekan-nekan anak saya. Bakal suruh cari kerjaan segala lagi, sok tahu banget kamu. Itu tuh bohong, Tante. Saya tadi ngomong sama Jelita supaya dia cari kerjaan, supaya dia tuh nggak ganggu aku lagi. Alah, Bu, dengar tuh. Cucu kesayangan ibu setiap hari kerjanya cuma menekan Jelita aja. Hah? Belum lagi dia tuh menghasut ibu, biar membenci kita. Atau jangan-jangan si Nisa ini nih, memberikan ibu guna-guna supaya benci sama kita berdua. Iya kan? Tante, cukup ya. Jangan bicara yang enggak-enggak tentang mama saya. Melody emang kenapa kalau saya ngomongin ibu kamu? Hah? Keberatan kamu? Tuh, Bu. Lihat. Ibu dan anak sama-sama keras kepala, nggak tahu sopan santun. Sama seperti kamu sama anak kamu. Saya tahu kok, semua orang di rumah ini nggak ada yang suka sama aku dan Jelita. Termasuk ibu, iya kan? Kamu lupa siapa yang mulai bikin masalah? Hah? Kalau kamu tidak suka tinggal di rumah ini, kamu cari kerjaan. Sekalian cari tempat tinggal. Ibu tega ngomong seperti itu. Bu, biarpun Mas Fajrin sudah meninggal, tapi saya itu masih menantu ibu. Ibu harus bisa dong bersikap adil sama aku dan Nisa. Ibu sudah berusaha adil, tapi kamu aja yang nggak bisa terima. Di mata kamu semua orang salah. Cuman kamu aja yang benar. Bu, saya tahu kok, Bu. Ibu itu berkata seperti itu ya. Karena saya tuh nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Tapi Ibu lihat ya, suatu saat nanti Ibu akan menyesal melakukan kami seperti itu. Ayo, Jelita.
Bagaimana orang bisa senang sama mereka? Mereka sendiri nggak bisa menghargai orang lain. Yang ada di kepalanya cuma duit. Benar-benar mata duitan. Mel, lu tega banget sih, Mel. Lu udah sobek hatiku jadi dua, Mel. Aku mau nanya sama ibu. Apa ibu tahu sesuatu tentang Melody? Maksud kamu apa? Maksud aku, Melody sama Elang apa masih berhubungan, Bu? Nis, tunggu. Melody itu kan sudah dewasa. Kamu tuh sudah nggak boleh lagi melarang dia untuk jatuh cinta. Kamu harus percaya, Melody itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan Ibu yakin, dia tidak akan mengecewakan kita. Udah deh, kamu tuh jangan masukin ke hati omongan nenek kamu. Sebentar lagi kalau kita kaya, Mama yakin pasti dia akan nyembah-nyembah kita minta uang. Oke, tapi permasalahannya kapan kita kaya, Mama? Capek tau nggak ngejar-ngejar Elang mulu? Jadi tuh kamu sabar dong. Mama yakin rencana Mama akan berjalan dengan mulus. Tuh dari mana bisa berjalan dengan mulus? Tadi sore, mamanya Elang datang ke bengkelnya Nisa. Coba nih kita hidupin ya. Nyala kan lu. Tuh kan bener, letak spionnya aja yang salah. Iya, si Bu Cantik nih bengong lagi. Bu Cantik. Bu, hei. Tuh nyala, nih mobil nggak kenapa-napa. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nih, Hah? makasih ya. Waduh. Ini, Bu Cantik. Bu Cantik. Waduh. Amprokan rezeki ini. Yongker. Mama yakin dia itu ke bengkel untuk menyelidiki surat yang Mama berikan buat dia. Dan itu berarti
rencana Mama berjalan dengan sangat-sangat mulus. Gitu. Ya udah, aku sih nggak masalah. Yang penting jangan lama-lama aja prakteknya. Emangnya enak gitu dicuekin terus sama Lang? Gak enak kok nggak mah? Sabar Jelita. Karena Melody dan Elang tidak akan mungkin bersatu. Karena apa? Karena mereka itu adalah saudara sekandung. Apa? Mereka bersaudara, mah? Ya, karena itu kamu yang akan dapatkan Elang, bukan Melody. Gimana kalau keluarga papa tahu kalau ternyata dia masih hidup? Atau ingatan papa kembali lagi? Saya minta kamu tolong selidiki perempuan yang bernama Nisa. Dia punya bengkel motor kecil. Nanti saya akan SMS detailnya ke kamu ya. Oke. Tinggal satu telepon lagi. Halo? Hey Mel, belum tidur? Kalau gue udah tidur, mana mungkin gue ngangkat telepon lo sekarang? Gue nggak bisa tidur nih. Sejak pulang tadi, gue mikirin lo terus. Sama. Gue juga lagi mikirin lo. Serius lo Mel? Udah. Gue gak bisa lama-lama ngomong di telepon nih sama lo. Kenapa? Ya gue gak mau aja sampai kedengeran sama nyokap gue. Nyokap gue tuh gak suka kalau gue deket sama cowok. Ya gue juga gak mau ngelawan dia. Karena gue gak mau nyakitin dia. Oh, gue ngerti kok. Ya udah kalau gitu kita ngobrolnya besok aja di kantor ya. Selamat tidur Melody. Mimpiin gue ya. Selamat tidur ya, Lang. Kamu dengar kan barusan? Melody itu tidak akan pernah menyakiti kamu, Nis. Nenek tuh bangga banget ya sama kerjaannya Melody. Lihat aja nanti. Sampai kapan sih Melody itu bisa bertahan di kantornya?
Melody sayang, kamu pasti cantik banget deh. Bisa pakai baju hasil setrikaan aku. Ma, Ya. aku berangkat kerja dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melody, kamu mau berangkat ke kantor pakai baju bolong kayak begini? Kok bolong sih, Ma? Udah deh Mel, kalau kamu nggak mau telat ganti baju kamu, ayo cepet. Iya. Aduh, Jalan yang bener dong. Mata gak sih? Ya ampun, katanya bos. Tapi baju kok kebakar sih. Masih mendingan punya aku deh. Sian banget. Tante. aku yakin ini semua pasti kerjaannya Jelita. Kamu jelasin sama aku, apa ini maksudnya? Kamu tahu apa-apaan sih? Pagi-pagi kau udah nulis sembarangan. Maksudnya apa? Udah deh, kamu mendingan ngaku aja. Cuman kamu yang tahu kalau hari ini aku mau pakai baju kerja ini. Dan kamu kan yang ngerusakin baju aku? Melody, berani-beraninya ya kamu nuduh aku. Denger ya, jangan mentang-mentang kamu di kantor jadi bos, terus di sini juga bisa jadi bos. Nisa, ngapain kamu melotot kayak gitu? Hah? Kamu dengar ya, mentang-mentang kamu nggak suka sama kita berdua, bukan berarti kita melakukan hal itu. Jangan nuduh sembarangan dong. Kita pergi aja udah. Jangan diurusin lagi aja. Pergi. Udah mama pergi ya. Ih, kenapa sih Melody terus yang dibelain? Melody terus. Lang, gimana launching produk terbaru perusahaan kita? Lancar, Pak. Tinggal bikin laporannya aja. Oh iya, Pak. Makasih ya. Gara-gara Papa aku jadi deket lagi sama Melody. Melody itu bener-bener perempuan impian aku, Pak. Dan yang paling bikin aku seneng, dia nggak tahu aku anak Papa. Melody? Iya, Mam. Dari tadi kan kita lagi bicarain Melody. Mama nggak denger? Ma, Mama kenapa? Kalau Papa perhatiin dari kemarin, Mama kayak orang stres. Mama mikirin apa sih? Mama lagi banyak pikiran aja. Amin? Bu. Ya, Bu. Kamu kok belum berangkat sih? Melody mana? Ibu Melody masih di rumah, Bu. Memangnya bannya kenapa? Ini, Bu, saya ganti ban, bannya bocor, Bu. Aku berangkat ya, Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mel, barusan nenek ketemu supir kamu. Katanya ban mobil kamu bocor. Aduh, kenapa semuanya harus terjadi di hari ini sih? Melody, biasa aja deh. Kamu kan sekarang katanya udah menjadi bos, ya? Seharusnya kamu tuh nggak masuk apa-apa juga. Ini terlambat sedikit aja, panik. Tante, aku ini memang baru dinaikin jabatan. Tapi bukan berarti aku itu pemilik perusahaan yang bisa datang ataupun pulang dengan sesuka hati aku. Ma, aku naik taksi aja ya. Ntar bilangin sama Pak Amir kalau udah ganti bannya, langsung nyusul aja ke kantor. Assalamualaikum, Nek.
Dia pikir dia siapa? Berani-berani ngebentak aku. Kamu boleh menang sekarang, Melody. Tapi lihat nanti, aku akan hancurkan kamu. Pagi masalah. Pagi, Pak. Lang. Ya ampun, lu lagi. Lu ngapain sih ngikutin gua mulu? Lang, kamu tuh kemarin kemana sih? Kemarin kan kita janjian, pasti kamu lupa ya. Iya, gua lupa. Kerjaan gua banyak tahu. Ih, Lang. Ya udah deh kalau gitu. Gimana kalau hari ini kita jalan buat ngeganti yang kemarin gagal jalan? Boleh ya? Yuk. Gua harus jelasin apa lagi sih sama lo? Hah? Gua nggak tertarik sama lo. Enggak. Kamu nggak boleh nggak tertarik sama aku. Sejak malam itu, kamu itu jadi suami aku di hati aku, Lang. Denger ya, gua sama sekali nggak inget apa yang terjadi malam itu. Yang gua tahu cuma ada foto-foto nggak jelas yang lo foto waktu gua pingsan. Jadi lupain semuanya. Karena gua udah punya pacar dan gua serius sama dia. Lang, kamu nggak boleh pergi, Lang. Kamu nggak boleh pergi. Ya udah. Kalau kamu ninggalin aku, kamu bakal ngeliat aku ditabrak sama mobil. Biar tahu rasa. Akhirnya kamu datang juga. Saya sudah menunggu kamu. Apa? Dia nyiram kamu pakai air cucian piring? Iya, Mama. Dan baju aku sekarang semuanya basah. Mana bau lagi. Aduh, Jelita, kamu tuh bagaimana sih? Kamu tuh gampang banget dibodohin sama Elang. Udah, Ma. Aku capek. Aku mau pulang aja. Jangan. Jangan, Jelita. Kamu nggak boleh pulang sampai kamu itu berhasil. Ya ampun, Mama. Aku harus kayak gimana lagi? Aku udah ngelakuin semuanya, tapi tetap aja lah ngejauh dari aku. Jelita, itu semua karena kamu itu mengambil langkah yang salah. Kamu dengar ya? Mama akan katakan sama kamu. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pagi, Bu. Kamu tahu kamu sudah telat 1 jam. Ya saya tahu. Saya tidak mau mendengarkan alasan kamu. Selesaikan laporan untuk launching produk baru kita. Dan saya mau laporan itu selesai hari ini juga. Mengerti kamu? Baik, Bu. Hei, senyum dong. Hari ini hari rekor gua. Gua datang lebih awal daripada lo. Iya. Sebentar lagi lo bakalan diangkat jadi pegawai teladan. Oh, bisa jadi. Ya gimana ya? Soalnya gua udah jago sih nulis laporan. Lo lihat. Oke. Gimana? Kok di print sih? Emang lo yakin gue bener? Yakin? Ini kerjaannya bener semua. Kayaknya kerjaan lo akan lebih bener lagi kalau gue nggak ada ya. Oh, kalau itu lo salah, Mel. Justru gue bisa kerja dengan baik kayak gini karena lo
selalu ada di hati gue. Masuk. Permisi Bu, ini laporannya sudah selesai. Taruh aja di atas meja. Sekarang kamu boleh keluar. Jangan lupa tutup pintu. Bu Anggika kenapa jutek banget ya sama aku? Apa aku ada salah sama dia? Enggak lah, mungkin dia lagi pusing mikirin kerjaan yang banyak. Ya. Melody, Hai. ikut aku yuk. Eh, Mel, gimana kamu sama Lang? Udah jadian belum? Loh, kok muka kamu merah gitu sih? Nah, jangan-jangan kamu sama Lang udah jadian ya? kamu ngomongnya jangan kenceng-kenceng dong. Ntar kalau yang lain denger gimana? Emang kenapa kalau semua orang bisa dengar? Biarin aja, biar mereka semua tuh sirik, tau nggak? Alah, sirik apaan sih? Emangnya aku pacaran sama artis apa? Ngomong-ngomong sirik, aku jadi inget sama Ibu Ajeng deh, Mel. Ajeng? Kenapa lagi dia? Ya enggak, aku tahu kenapa dia ngomongin Elang. Pasti karena dia dipindahin ke Balikpapan, kan? Hah? Dia dipindahin ke Balikpapan? Kamu tahu dari mana? Tadi sih aku dengar dari anak HRD. Sebentar ya. Halo? Iya, Pak? Ya, baik. Saya segera ke ruangan Bapak ya. Tar, aku ke ruangannya Pak Barata dulu ya. Dia manggil aku. Oke. Apa yang Ibu tahu tentang Nisa dan anaknya Melody itu semua benar, Bu? Pokoknya saya mau kamu terus selidikin yang namanya Nisa itu. Semua yang berhubungan sama perempuan itu, saya mau tahu semuanya. Jangan sampai ada satu pun yang tertinggal. Mengerti kamu? Baik, Bu. Aku tidak bisa membiarkan Elang terus dekat sama Melody. Melody harus segera disingkirkan. Dia harus dikeluarkan dari kantor ini. Masuk. Akhirnya kamu datang juga. Saya sudah menunggu kamu. Kamu itu adalah senior manager di perusahaan ini. Seharusnya kamu memberikan contoh yang baik untuk bawahan kamu, bukan sebaliknya. Lo ikut gue sekarang. Kemana?
jangan bilang lo mau ngajakin gue ngedate ya, hah? Lu GR banget sih. Kita tuh dapat tugas dari Pak Brata. Kita tuh disuruh ngecek hall yang kita sewa untuk launching produk terbaru kita, tahu? Yuk. Oh, oke, siap bos. Yuk. Misi mas. Ya. Misi mas. Melody, kamu itu adalah senior manager di perusahaan ini. Seharusnya kamu memberikan contoh yang baik untuk bawahan kamu, bukan sebaliknya. Iya, tapi saya, Bu. Kembali ke ruangan kamu. Masalah hall untuk launching biar Ajeng dan Elang yang mengurus semuanya. Baik, Bu. Mama kenapa kayak gitu sama Melody? Mama punya alasan kuat untuk itu. Nanti kita bicarakan semuanya di rumah. Hai, Lang. Pak, Papa tahu? Mama udah manggil Ajeng ke perusahaan yang lagi, Pak. Apa? Mama manggil Ajeng lagi? Iya. Dan bukan cuma itu. Mama udah bikin Melody malu di depan Ajeng. Bisa-bisanya Mama marah sama Melody hanya gara-gara aku pegang tangannya Melody, Pak. Biar Papa yang ngomong sama Mama. Dev. Iya, Pak. Bu Anggika kemana? Bu Anggika sudah pulang. Baru saja keluar. Ya udah. Permisi, Pak. Ternyata Bu Anggika ngejutakin aku. Itu semua karena Ajeng. Halo? Iya, Tar. Apa? Tante, mamanya Elang ya? Iya betul. Kamu siapa? Tante, aku Jelita. Aku cinta banget Tante sama anak Tante. Tapi anak Tante selalu ngindar dari aku, Tante. Kalau dia menghindar berarti dia tidak suka sama kamu. Tapi Tante, aku udah nganggap Elang tuh udah kayak suami aku di hati aku, Tante. Apa maksud kamu? Kamu jangan bikin saya kesel ya. Tante, aku udah ngelakuin hubungan suami istri sama Elang, Tante. Makanya aku nggak mau kehilangan Elang, Tante. Aku cinta sama dia. Ini buktinya, Tante. Tante bisa lihat sendiri kok. Ini. Jelita ngapain dia ngobrol sama Bu Anggika?